Terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen dan jajarannya Kemendagri. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan para anggota yang hadir, juga dari pejabat Pemprov DKI. Selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami terima kasih Pak adanya pertemuan seperti ini. Memang harus kita akui, tadi dikatakan oleh Pak Ferry, mantan Ketua DPRD, dulu tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Jadi boleh saya tegaskan, masalah ini baru terjadi ketika ada proses pengisian hasil pembahasan oleh SKPD dan komisi-komisi dengan menggunakan e-budgeting. Misalnya contoh yang menggunakan istilah APBD siluman bukan dari saya maupun Pak Jokowi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekarang, dulu adalah Ketua BPKP Pusat. Ketika beliau di dalam auditnya menemukan ada proses percetakan untuk dikirim ke Mendagri yang tidak sesuai di dalam pembahasan program kerja. Kami bekerja sesuai dengan RPJMD, ada RPKD, dan ada KUA PPAS. Ini dasar. Memang ada satu persoalan baru di Jakarta agak sedikit unik. KUA PPAS itu tidak pernah ditulis dengan terperinci, Pak Dirjen. Pak Dirjen tahu persis, itu semua belum. Dan biasanya menurut KUA PPAS pun ada panjang perdebatannya sebetulnya. Pengalaman saya 2 tahun. Lalu temuan BPKP 2012-2013 inilah yang membuat kami bertanya, siapa yang menghilangkan atau menambah waktu dikirim. Itu jadi perdebatan kami. Misalnya contoh 2013 dalam anggaran APBD tiba-tiba 1 truk pun tidak ada untuk pembelian truk sampah. Lalu pada saat itu DPRD mengatakan dari SKPD tidak pernah mengusulkan, tapi SKPD mengatakan kami mengusulkan dicoret, dan kami tidak pernah bisa mempunyai bukti karena semuanya Excel. Lalu masuklah ke 2014, kami mau menggunakan e-budgeting, dan pada saat itu SKPD di DKI menolak menggunakan e-budgeting dengan alasan tidak ada harga satuan. Dan pada waktu itu saya dan Pak Jokowi, Wakil Gubernur, menyetujui. Kami menunggu. Akibatnya apa? Banyak sekali yang menurut kami tidak sesuai. Lalu kami mengambil langkah menstafkan atau memindahkan SKPD yang bersangkutan. Misalnya contoh Dinas Pendidikan, kami memasukkan Pak Laslo Margun ke dalam, lalu beliau langsung menyatakan ada belanja 3,4 triliun yang tidak layak dibelanjakan. Makanya tidak heran dalam sejarah APBD DKI 2014 silpa terbesar. Karena banyak sekali tidak lakukan eksekusi. Di sini ada kepala dinas kesehatan, beliau juga mengajukan untuk tidak melakukan eksekusi. Dan kami temukan seperti itu, akhirnya 2015 kita ganti semua dari e-budgeting dari awal. Dan pada saat itu memang kita akui DPRD seperti perkataan Pak Ferry tadi mengirim daftar belanja yang harus biasa itu diisi oleh SKPD. Menurut kami harusnya ini bukan dikirim setelah kami lagi mau input, tetapi di dalam pembahasan SKPD dan komisi sebetulnya sudah selesai. Tapi kebiasaan kita pada Bapak puluhan tahun tidak pernah ada pembahasan sebetulnya. Kami memiliki 2 dokumen 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang versi seperti ini. Jadi DPRD selalu pada saat input mengirimkan dokumen ini, dan biasanya Bapeda akan minta diisi. Ini Bu Tuti masih di depan, masih saksi hidup. Saya minta Pak I tanda tangan, tolong di blast SMS kepada seluruh SKPD
siapapun yang mengisi di luar pembahasan akan saya pecat. Saya katakan seperti itu. Dan sejak itulah semua tidak berani mengisi. Karena tidak berani mengisi, akhirnya yang diisi dari SKPD sesuai dengan pembahasan versi mereka. Sekarang yang jadi masalah, saya setuju dengan Pak Federer juga, Pak Sekjen, sebetulnya tidak ada masalah kami kalau saya mengizinkan yang dikirim oleh DPRD kepada SKPD diisi di dalam e-budgeting. Tapi teman-teman tidak berani manipulasi karena e-budgeting itu semua sudah ada tahu nama, jam, detik yang mengisi maupun mengubah. Nah inilah awal kita selisih. Anggota DPR yang terhormat mengatakan saya menipu istilahnya dengan anggaran ini. Maka lalu Bapak Ibu membuat angket. Nah saya juga berkata saya sangat senang angket ini. Dan saya sudah bicara dengan beberapa partai yang punya teman banyak untuk mencabut angket ini. Saya katakan kalau bisa jangan dicabut angketnya supaya bisa mengetahui saya yang menipu atau siapa yang menipu di dalam anggaran ini. Makanya saya sangat senang angket jangan dicabut, saya katakan, karena saya tidak punya hak angket kepada Bapak Ibu. Saya angketkan penyidikan, makanya saya bawalah ini ke KPK. Seperti kata Pak Ketua, untuk mengetahui siapa yang menyelundupkan APBD DKI sejak 2012, 2013, 2014 sampai 2015. Nah ini butuh penyidikan hukum. Makanya ini saya kira ini akan terus berjalan. Kami berharap pihak berwajib akan meneliti siapa yang melakukan anggaran yang tiba-tiba meledak. Siapa yang tidak? Nah kalau hak angket silakan Bapak yang melakukan. Kalau memang saya salah prosedurnya jelas, saya pidana lapor ke MA. Tidak bisa didukung siapapun, Presiden harus memecat saya. Kalau putusan MA seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu, tolong partai manapun jangan mengurungkan niat untuk membatalkan angket. Supaya ini jelas Bapak Ibu semua. Ya, supaya jelas. Dan kami pun akan terus melakukan penyidikan. Kami akan lapor kepada polisi, seperti Bapak laporan saya juga, sama-sama kita melapor untuk melihat siapa yang akan menjadi terpidana dan masuk penjara. Dan saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih.